Pada kesempatan hari ini, sebagaimana yang telah saya jelaskan, maka sebagai seorang petani, kita diwajibkan atau dituntut untuk menanam tanaman yang tentunya memiliki jangka panjang yang nanti bisa diturunkan ke anak cucu kita ya teman-teman. Oleh karenanya maka sebagaimana yang telah saya jelaskan, saya menanam berbagai macam tanaman jangka panjang yang bahkan sudah banyak yang berbuah, seperti petai, durian, kemudian manggis, alpukat, mangga, rambutan, jambu, dan lain sebagainya teman-teman. Dan saya ucapkan selamat datang di halaman rumah saya. Ini adalah bibit-bibit yang saya semai atau yang saya taruh di polybag. Berbagai macam bibit yang tentunya ada di belakang rumah saya ini ya teman-teman. Karena sesuai yang telah saya jelaskan, ini adalah di bulan 8, dimana kalau bulan 8 itu tentunya tidak ada hujan atau sedang terjadi kekeringan ya teman-teman. Sehingga saya terfokus untuk melakukan proses perawatan untuk tanaman jangka panjang. Sebagaimana yang teman-teman simak, saya di sini memiliki bibit durian, kemudian bibit rambutan, bibit cengkeh, bibit alpukat. Karena memang ini adalah kita akan melakukan proses penanaman di bulan Januari ke depan ya teman-teman. Karena untuk di bulan Januari itu biasanya hujan cenderung turun, sehingga sangat tepat sekali untuk melakukan proses penanaman tanpa harus kita memikirkan untuk kekurangan airnya ya teman-teman, atau tidak melakukan proses penyiraman. Dan ini adalah jambu bol ya teman-teman. Ini sengaja saya budidayakan dari biji ya teman-teman. Nanti kalau sudah seperti ini tergantung selera mau dijadikan jambu bol apa, kemudian duriannya pun mau dijadikan durian apa, karena untuk teknik proses perawatan, proses penyambungan pucuk atau proses okulasi sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya ya teman-teman. Karena memang teknik-teknik seperti ini yang saya lakukan, kecuali untuk pohon cengkeh seperti ini adalah bibit cengkeh yang memang tidak ada istilahnya untuk cengkeh itu kita kawinkan atau kita okulasi atau sambung pucuk dengan cengkeh yang lain ya teman-teman. Kalau memang sudah cengkehnya seperti ini, kita tunggu besar kisaran 50-60 cm barulah kita pindah ke lubang tanam ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan bagi para petani di seluruh Nusantara, karena memang kita adalah memiliki harapan di masa depan, terlepas daripada kemudian banyak sekali terjadi penggundulan hutan. Bahkan di daerah saya pun banyak yang kemudian hutan itu dirusak, hutan itu dijadikan perumahan, dijadikan perkantoran. Tapi untuk lahan yang saya miliki, karena memang sebagian adalah dari orang tua dan kemudian sebagian adalah hasil jerih payah saya sendiri, saya selalu menanami dengan tanaman-tanaman yang sekiranya bermanfaat bagi anak cucu kita ke depan ya teman-teman. Termasuk untuk pohon kelapa. Di daerah saya sebetulnya saya ingin menanam pohon kelapa jenis genjah ya teman-teman, tapi memang tidak ada, sehingga kita melakukan proses pembinihan kelapa dari kelapa yang ada saja atau kelapa lokal ya teman-teman. Dan untuk alpukat ya teman-teman, ini adalah alpukat aligator. Di depan rumah ini sudah berbuah. Bahkan untuk alpukat ini sekali lagi saya tekankan, alpukat tidak ada musimnya, dia tetap berbuah sepanjang tahun. Sehingga yang di depan rumah itu berbuah terus. Dan bijinya ya teman-teman, bijinya ini saya tanam. Kemudian bijinya saya tanam, dan sekarang sudah dibudidayakan di hampir seluruh kebun yang saya miliki, saya tanam ya teman-teman. Dan untuk kelapanya pun sama, kita menanam sedikit-sedikit dengan harapan ke depan baik alpukat atau kelapanya, juga durian dan rambutan dan lain sebagainya ini tetap berbuah ya teman-teman. Nah, oleh karenanya maka strategi atau cara ketika kita stop melakukan proses penanaman hortikultura, kita fokusnya lagi adalah ke proses perawatan tanaman jangka panjang, baik itu pembibitan seperti yang saya lakukan ini, ataupun perawatan durian, petai, dan tanaman jangka panjang lainnya di kebun ya teman-teman. Karena sebagai seorang petani tentunya kita harus selalu bekerja, baik itu menyiangi tanaman di saat musim kemarau ya teman-teman. Dan ini adalah terong M72. Nah, ini adalah terong M72. Terong M72 ini adalah terong yang menurut saya adalah terong terbaik ya teman-teman. Untuk terong tanaman M72 itu adalah tahan virus kuning, kemudian daya produksinya sangat-sangat lama ya teman-teman, dan tahan berbagai macam hama dan penyakit. Nah, ini adalah
tampak keseluruhan. Dan ini terong Propita F1 yang kekeringan itu belum sempat saya pindah tanam tapi sudah kekeringan. Kita ke bawah, ini adalah bawor ya teman-teman, durian bawor belum juga saya pindahkan, padahal tingginya ini sudah hampir 2,5 meter ya teman-teman. Nah kalau di polybag seperti ini dulu, ini sama bawor. Nah yang ini bawor kita itu tanam di polybag dan belum sempat kita pindah karena memang masih musim kering ya teman-teman. Oke, kita ke pembibitan polybag, alpukat dan cengkehnya ya teman-teman. Ikuti terus atau tonton sampai selesai. Nah ini sebagai yang telah tadi saya jelaskan, jadi untuk bijinya ya teman-teman, untuk alpukat itu kan kita tanamnya dari biji seperti ini. Untuk alpukat aligator ini jenisnya ya teman-teman. Nah jadi paling mudah kita taruh saja bijinya seperti ini, dia langsung tumbuh selama kemudian kita melakukan proses penyiraman. Kenapa pembibitan itu harus di pekarangan rumah atau di belakang rumah? Karena memang kita untuk melakukan proses penyiraman itu gampang ya teman-teman. Dari kamar mandi kita langsung pakai selang atau pralon, kita langsung siram ke sini dan tumbuh subur seperti ini. Jadi untuk pembibitan itu, kalau kita pembibitannya di lahan, kalau musim kemarau seperti ini otomatis nggak keurus dan nantinya bibit-bibit ini pada mati ya teman-teman. Tapi kalau memang di belakang rumah atau pekarangan seperti ini lebih cenderung untuk melakukan proses perawatannya lebih mudah ya teman-teman. Ini usianya sekitar 1 bulan ya teman-teman untuk alpukat aligator ini. Jadi pas kita taruh, kita tanam di polybag itu dia langsung berkecambah dan kemudian tumbuh. Setelah tumbuh seperti ini, yang penting dispray itu adalah teman-teman spray anti ulatnya saja. Karena biasanya riskan untuk pucuk-pucuk muda seperti ini terkena ulat gerayak. Untuk proses penyepraiannya ya seperti biasa kita menggunakan insektisida saja. Dan ini adalah untuk terong Propita F1 yang kebetulan saya pindah ke lubang tanam dan contohnya seperti ini. Ini usianya sudah hampir 50 hari dan kekeringan dan sudah mulai berbuah tapi memang tidak air, dan dipastikan ini tidak saya urus ya teman-teman. Oke. Terima kasih telah menyimak video saya. Untuk melakukan proses pembibitan jangka panjang sebagai seorang petani, tetap menanam apapun yang terjadi, karena siapa yang menanam dia yang akan menuai atau memanen ya teman-teman. Tetap semangat para garda terdepan pejuang pangan nasional. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.